Kita semua mungkin pernah melihat ini atau bahkan pernah membeli produk dengan label yang tadi saya munculkan. Tapi berapa banyak di antara kita yang seringkali terjebak dengan satu tulisan kecil di pojok kanan bawah. Biasanya apa tulisannya? Syarat dan ketentuan berlaku, saudara. Itu aneh-aneh, saudara, syarat dan ketentuannya ya. Yang saya beberapa kali temukan itu biasanya oke, diskon gitu ya. Syarat dan ketentuannya harus repost story di Instagram gitu ya. Jadi kalau kita repost sama aja kita kan mempromosikan dagangan itu ya. Padahal kalau saya repost story sekali repost saya itu 500.000 Bapak Ibu Saudara. Budget. Kalau feed IG saya 1 juta gitu ya. Siapa saya follower cuma 2.000 gitu ya. Atau kita punya pengalaman syarat dan ketentuan berlaku, misalkan syaratnya harus membeli barang sejumlah tertentu ya. Biasanya kalau sudah belanja di atas 500.000 barulah diskon-diskonnya ini semua dapat gitu. Nah ini belanja 500.000-nya dulu nih yang repot gitu kan saudara ya. Kalau diskonnya seneng tapi belanjanya 500.000 itu yang agak menyedihkan gitu ya. Atau saya pernah punya satu kali pengalaman yang saya masih ingat sampai sekarang ini. Pengalaman ini sudah lama sekali, kalau saya tidak salah waktu itu masih SMP. Saya berjalan-jalan dengan orang tua saya di mall, lalu saya terpikat dengan diskon-diskon ini karena SMP sudah mulai jalan-jalan sendiri gitu ya. Nah yang aneh, saya itu pengen membeli sesuatu itu, lalu syaratnya itu adalah disuruh ikut undian Bapak Ibu Saudara. Wah saya kan seneng ya ikut undian. Nah lalu saya dengan polosnya, oh enggak apa-apa, saya mau ikut gitu ya. Nah terus kami itu ada kayak namanya di sana itu yang diputer itu ya. Lalu dapat nanti apa gitu. Nah saya itu pertama dapat bagus banget barangnya, yaitu gelang, gratis saudara. Terus orang itu bertanya lagi, mau ikut lagi enggak dek gitu ya. Lalu kemudian, oh iya boleh ngono, boleh tuh ikut lagi, oh boleh. Putar lagi, dapatlah saya setrika Bapak Ibu Saudara. Tapi di situ ada tulisannya, diskon 50% dari setrika itu. Jadi saya harus beli setrika itu. Dalam hati saya, mungkin ibu saya senang ya, ini setrika diskon 50%. Lalu saya membelilah setrika itu. Nyampe ke ibu saya, ngapain kamu beli setrika 50.000 dan ketika dilihat ternyata harganya itu sama dengan tanpa diskon. Jadi tanpa saya sadar, saya itu dijebak untuk ikut itu dan kemudian saya harus membeli setrika itu. Itu betapa saya masih polos sekali ya, SMP saudara ya. Tapi kita tahu semua poin dari apa yang saya sampaikan adalah ketika kita mau mendapatkan sesuatu harga yang murah atau hadiah, ya seringkali dunia ini selalu ada syarat dan ketentuan berlaku. Dan itu hampir terjadi di dalam relasi kita juga. Ya, tanpa kita sadar kita selalu berkata kalau kita mau baik sama orang, tunggu dulu dia baik enggak sama kita gitu ya. Atau kalau kita mau baik sama orang, ya ada syaratnya, kamu juga harus baik kepada saya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam dunia ini mengajarkan bahwa setiap pemberian harus memiliki keuntungan bagi kita. Setiap pengorbanan harus menghasilkan sebuah balasan. Atau setiap hubungan harus memberikan nilai tambah bagi siapa? Bukan orang lain, tapi bagi diri kita sendiri. Dan itulah realita yang saat ini kita hadapi. Dan semua realita itu sebenarnya bertentangan dengan satu rasa dari buah roh yang akan kita bahas hari ini, yaitu kemurahan. Mari kita membaca dulu dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 sampai 36, hanya 2 ayat saja. Lukas pasal yang ke-6 ayatnya ke-35 sampai 36. Mari kita membaca bersama-sama dengan keras ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Saudara, saya membagi khotbah saya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kita akan melihat esensi dari kemurahan itu.
Lalu kita akan melihat ekspresi, ya esensi dan ekspresi sesuatu hal yang berbeda. Nanti yang terakhir saya akan membahas bagaimana cara kita bisa hidup di dalam kemurahan ini. Saya masuk dulu kepada yang pertama yaitu esensi kemurahan. Sebelum saya menjelaskan, menurut saudara, lawan kata kemurahan itu apa? Kemahalan? Kemahalan ya. Tapi kalau dipikir-pikir betul ya, murah itu kan kata dasarnya murah. Kemurahan kata dasarnya murah, berarti lawan katanya mahal ya, ditambahi awalan ke akhiran an, kemahalan gitu ya. Tapi coba kita melihat di dalam teks aslinya, kata kemurahan di dalam Galatia 5, dalam bahasa roh, bukan bahasa roh, buah roh itu memakai kata yang disebut Krestotes, saudara. Nah, kata Krestotes ini seringkali dipakai dalam perjanjian baru, itu oleh Paulus. Ada beberapa yang tidak ditulis oleh Paulus, tapi hanya 2 kali saja, yaitu di kitab Matius dan di kitab Lukas. Dan seringkali waktu Krestotes ini muncul, itu diartikan bukan dengan kemurahan, tetapi dengan kebaikan. Nah, maka dari itu semua versi Inggris di dalam Lukas pasal 6, dan untuk menerjemahkan kata Krestotes itu, diterjemahkan dengan kata kindness. Yang ahli bahasa Inggris kindness itu kebaikan ya, kebaikan. Jadi seringkali kata ini juga dipakai tidak hanya untuk menunjukkan kata kemurahan, tetapi juga kebaikan, saudara. Dan mayoritas 7 dari 10 kata Krestotes ini, itu berbicara tentang kebaikannya Allah melalui Kristus Yesus kepada kita orang berdosa. Sekali lagi, kata Krestotes ini paling banyak digunakan, yaitu 7 dari 10 ayat di dalam perjanjian baru untuk menunjukkan Allah itu baik kepada kita yang berdosa. Dan kebaikannya itu diwujud nyatakan di dalam pengorbanan Kristus Yesus. Itu yang muncul di dalam Alkitab. Kebaikan Allah yang begitu besar di dalam Kristus Yesus bagi manusia berdosa. Dan setiap kita orang percaya yang sudah diselamatkan itu, hendaknya kita juga melakukan kebaikan kepada orang yang tidak layak untuk menerima kebaikan. Jadi bisa dilihat polanya begini ya. Allah mengasihi kita yang tidak layak, maka kita sebagai orang percaya yang mempercayai Allah Tritunggal harus mengasihi pula orang yang tidak layak. Jadi satu prinsip penting di dalam buah roh kemurahan itu terletak pada objeknya. Objeknya adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima kemurahan kita atau kebaikan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat di dalam teks kita di ayat yang ke-35 tadi dikatakan begini, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Perhatikan, sebab ia baik. Jadi kata Krestotes itu bukan di ayat 36 yang berkata, maka hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Bukan di situ Krestotesnya. Tapi Krestotesnya itu terletak pada kata ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bahkan LAI menerjemahkan kata Krestotes itu dengan kata baik. Nah, satu prinsip yang penting, kebaikan yang dikatakan Krestotes itu adalah kebaikan yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak layak. Di dalam teks ini jelas sekali dikatakan, ia di sana adalah Allah baik, Allah berkemurahan terhadap orang-orang yang, perhatikan, tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Saudara, ini justru menunjukkan kedalaman dari kata kemurahan itu. Mungkin ada yang bertanya begini, lah emangnya berbuat baik kepada orang yang baik itu gak boleh? Ya boleh jawabannya. Bukan hanya boleh, itu harus kita lakukan. Kalau orang lain itu berbuat baik kepada kita, ya sudah selayaknya kita berbuat baik kepada mereka. Maka di dalam sebuah kebaikan itu ada semacam kasta atau tingkatannya, saudara.
Kalau orang berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu biasa. Dan itu bukan saya yang mengatakan. Ayat 32, 4 ayat sebelum teks kita, itu dikatakan begini. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi kalau kita baik, kasih kepada orang yang baik atau kasih kepada kita, itu dalam bahasa Malang asaib, Bapak Ibu Saudara. Asaib itu apa? Biasa. Malang itu kan olak-walik ya. Asaib itu biasa. Firman Tuhan sendiri mengatakan itu biasa. Maka orang-orang semacam ini biasanya bilang begini ya, wah kalau ada orang minta tolong kepada kita, boleh enggak nebeng gitu. Oh ya boleh, kamu kan sudah baik sama saya, kamu juga sering nebengi saya, ngutangi saya gitu kan saudara ya. Baru kita nebengi. Tapi kalau kita lihat dulu nih orang gak terlalu baik, sekalipun temen gak terlalu baik, gak pernah kasih bantuan ke saya, yang ada dia ngutang gitu ya, lebih baik menghindar sajalah daripada ketemu dimintain utang lagi gitu. Jadi perbuatan baik kita dipengaruhi oleh orang lain, itu biasa sekali. Atau kemarin saya mendengar sebuah statement dari pemimpin kita gitu ya. Ada yang mungkin ngikuti ya, beliau bilang begini, ya kalau memenangkan tender-tender pemerintah itu yang menangin partai politik oposisi, gak apa-apa lah. Maka menteri-menteri pada bilang, kalau menangin tendernya itu yang oposisi boleh gak? Ya boleh. Wong ketua parpolnya dulu itu waktu saya gak menjabat dia yang memelihara saya ya, yang ngasih beberapa bantuan kepada saya. Jadi ada anggapan, bolehlah yang menang tender itu partai oposisi, gak apa-apa. Dulu ketua parpolnya itu sudah baik sama saya, waktu saya gak menjabat. Saudara, kita hampir dengan mudah menemukan contoh-contoh semacam ini. Bahwa kebaikan kita dipengaruhi oleh kebaikan orang lain. Kalau orang lain tidak baik, maka kita juga tidak akan baik. Kita tidak akan pernah mau melakukan kebaikan kepada orang lain kalau tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu tingkatan yang pertama, tapi ada yang lebih buruk, yaitu tingkatan yang kedua. Yaitu kebaikan yang bersyarat atau berpamrih, saudara. Dalam banyak kasus justru hal ini kita gunakan untuk memanipulasi orang. Memanipulasi orang itu apa? Mengontrol orang supaya bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tidak sulit, tak kasih ya. Jangan lupa nanti coblos saya. Itu kebaikan, tapi untuk memanipulasi orang. Kita ngasih sesuatu kepada orang-orang tertentu supaya orang itu jadi orang saya. Nanti kalau saya sudah kasih terus, maka kan dia gak mungkin gak setuju sama saya. Jadi kita pakai kebaikan kita untuk memanipulasi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah realita yang saya dan saudara mungkin hampir bisa tiap hari kita temukan. Tentang sesuatu yang syarat dan ketentuannya itu berlaku. Kita seringkali menunggu orang lain ngelakuin apa dulu kepada kita. Baru kita akan memberikan sesuatu kepada dia. Dan ini bukan kemurahan. Kalau saudara berkata, wah saya punya sifat-sifat yang tadi Pak. Dan saya adalah orang yang berkemurahan. Itu salah. Karena kemurahan justru diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Kedua hal tadi bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, karena yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah objeknya, adalah orang-orang yang tidak layak. Dikatakan di dalam teks firman Tuhan, orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Itu esensi. Sekarang saya masuk kepada ekspresi. Saya tahu itu, tapi bagaimana ekspresinya? Bagaimana saya melakukan itu? Apa yang dimaksudkan menjadi perintah melalui firman Tuhan ini? Itu dijelaskan dengan sangat jelas oleh Yesus di dalam ayat yang ke-35, yaitu dikatakan kamu harus mengasihi musuhmu, berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Mungkin saudara berhenti sejenak dan berpikir, mengasihi musuh, berarti orang Kristen boleh punya musuh? Boleh? Ayo bingung ya. Boleh nggak ya punya musuh ya? Gitu. Nah, maksudnya kata musuh di sini sebenarnya itu memposisikan pandangan orang lain kepada kita. Jadi memposisikan, Tuhan Yesus memposisikan ada banyak orang tuh nggak suka sama kamu dan menganggap kamu itu sebagai musuhnya. Jadi bukan ini perintah untuk kita punya musuh ya. Tetap enggak boleh ya, kita enggak boleh punya musuh saudara ya.
Nah ini menunjukkan bahwa orang lain banyak yang gak suka terhadap kita. Dan kalau kita perhatikan, yang dikatakan musuh di sana itu siapa sih? Dan itu terekam jelas di dalam ayat ke-27 sampai ayat 30. Nah saudara perlu perhatikan ayat 35 dan 36, dua ayat tadi itu ada di dalam satu perikop. Nah perikopnya itu berbicara atau menunjukkan siapa musuh di ayat 35 ini. Nah kalau saudara lihat di ayat 27 saudara, silahkan kalau yang punya Alkitab dibuka. Lalu saudara scroll ke atasnya ayat 27 itu bilang begini. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi musuh itu adalah orang yang membenci kita. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berarti orang yang dikatakan, yang menganggap kita ini sebagai musuhnya adalah orang yang mengutuk kita. Membenci kita, mengutuk kita. Lalu di ayat 28b dikatakan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi sudah membenci, mengutuk, mencaci. Itu adalah orang yang disebut dengan musuh di dalam teks kita hari ini. Bahkan di ayat 29a, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Ya, coba dilihat pipi sebelahnya. Bisa nggak kita bilang kalau kamu tampar pipi kiri, tak kasih pipi kanan gitu ya. Waduh rumit itu saudara ya. Di ayat 29b, barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Istilahnya kalau ini jas nih tak kasih, diminta sama orang, kita kasih juga baju kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 29 ini menekankan satu hal yaitu kerelaan untuk memberikan lebih daripada yang diharapkan. Kita ini memberikan sesuatu tetapi di saat yang bersamaan kita tidak mengharapkan sesuatu itu kembali kepada kita. Itu maksud di ayat 29 itu. Atau dengan kata yang lebih sederhana bisa disebut dengan tulus atau tidak mengharapkan pengembalian. Dan saudara perlu tahu ayat 35 tadi yang kita baca satu ayat tadi itu semacam rangkuman atau ringkasan dari ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan di ayat 35 tadi kasihilah musuhmu, berarti kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Bahkan dikatakan kita harus memintakan berkat bagi orang yang mengutuk kita. Berarti memintakan berkat itu berdoa bagi orang yang mengutuk kita. Mengasihi musuh itu bukan hal abstrak, saudara. Bukan. Itu bukan sesuatu yang hanya dibayang-bayang saja mengasihi. Mengasihi musuh bukan hanya perasaan, tapi itu tindakan. Di mana kita mau berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Di mana kita mau berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Bahkan dikatakan berbuatlah baik dengan tidak membalas di ayat 35 itu. Nah ini juga satu hal yang menarik ya. Mungkin kita akan sulit untuk bisa melakukan ayat yang ke-35 bagian terakhir. Karena kita diperintahkan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Coba saudara ya, ada sekarang yang diutangi sama orang lain, terus saudara pikir ya, ini disuruh ngiklasin saudara. Gak boleh nagih. Ayo, siapa yang kemarin nagih utang kepada orang lain? Orang lain. Dikatakan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Apakah ini maksudnya kalau saya nagih utang atau saudara yang kerja di bank dan harus menagih, maka saudara dikatakan berdosa? Tentu jawabannya tidak. Nah saya mengajak kita untuk melihat teks ini lebih dalam. Tadi kan orang itu adalah orang yang gak suka sama kita kan, yang dikatakan musuh ya. Orang yang benci kita, mengutuk kita. Lalu kemudian dikatakan juga tadi mencaci kita. Bayangkan orang yang gak suka sama kita, pinjem duit sama kita. Berarti orang itu bener-bener gak duwe. Betul apa enggak? Karena kalau orang itu masih punya segalanya, punya uang sedikit, punya gengsi, dia gak akan datang ke kita karena dia memusuhi kita. Tapi kalau sampai orang yang membenci kita itu datang kepada kita dan meminjam uang, berarti orang itu sudah benar-benar parah keadaannya. Dan bagi orang yang semacam ini, dibilang saya dan saudara tidak boleh mengharapkan balasan. Bagi orang-orang semacam ini. Saudara ini sangat bertentangan. Coba pikir deh. Kalau kita ini diutangi sama orang ya gak seneng sama kita.
benci sama kita, kalau bisa setiap hari kan kita teror kan. Mana utangnya? Satu hari bunganya 10%. Wah, kayak perpuluhan saudara ya. 10% harus balik. Justru itu yang dunia ajarkan, kita makin intens untuk menagih utang. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan bagi orang-orang yang benar-benar mengalami kelemahan ini, kita tidak boleh mengharapkan balasan. Saudara, ini juga mengandung arti ketulusan, saudara. Ketulusan, bahwa memberikan sesuatu itu tidak untuk mengharapkan pengembalian. Kita mengasihi seseorang itu karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan. Bukan supaya kita menerima kasih dari orang lain lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak, bagaimana dengan perintah di banyak Alkitab yang dikatakan oleh Yesus sendiri, dikatakan oleh Paulus tentang saling mengasihi? Ya, tidak ada yang salah. Kita semua perlu saling mengasihi. Kita perlu menasehatkan, mengingatkan kepada diri kita bahwa kita harus saling mengasihi. Tetapi jangan biarkan kasih kita itu bergantung kepada orang lain. Kalau kasih kita bergantung kepada orang lain, dikatakan biasa sama Alkitab. Kalau kamu hanya mau mengasihi orang yang mengasihi kamu, itu biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu perenungan bagi kita semua. Bahkan itu sangat relate sekali kalau saudara memperhatikan tentang pemberian yang mengharapkan balasan. Itu sengaja dimunculkan oleh Tuhan Yesus karena di dalam konteks waktu itu mereka itu hidup di dalam sistem yang namanya patronase. Apa patronase? Patronase itu adalah orang-orang kaya yang memberi bantuan kepada orang miskin bukan karena belas kasihan tapi untuk memperoleh kehormatan, untuk memperoleh pengaruh, untuk memperoleh loyalitas, untuk memperoleh keuntungan sosial. Jadi memberi selalu mengandung harapan untuk menerima kembali. Itu adalah konteks yang terjadi di masa itu. Sehingga Tuhan Yesus memberikan perintah yang sangat bertolak belakang dengan budaya, dengan culture, dengan kebiasaan orang-orang pada zaman itu. Saudara, ini jelas bukan perkara mudah. Betul ya? Nah, luar biasa. Kemarin di pemuritan tuh ini istilahnya begini ya. Orang itu menyakiti kita. Satu, kita gak boleh bales. Gak boleh bales aja, itu udah berat kan. Orang waktu nyakitin kita gak bales dan kita diam aja, itu sudah berat. Ditambah, udah gak boleh bales, kita harus ngasih kebaikan kepada mereka. Teksnya firman Tuhan bukan hanya kamu diam saja, bukan. Tapi tindakan aktif. Itu berbuat baik kepada mereka yang menyakiti kita. Jadi bicara soal kemurahan ini, saya yakin dan percaya ini menjadi pergumulan kita semuanya yang sudah dipengaruhi dengan budaya dunia ini, bahwa segala sesuatu harus mendatangkan keuntungan bagi kita. Nah itu sebabnya saya masuk ke bagian yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita terus dimampukan untuk memiliki karakter kemurahan ini. Nah saudara, puji Tuhan, di dalam teks yang tadi kita baca juga, ayat 35a, di sana juga dikatakan begini, saya menuliskan masih problem ya. Di poin ketiga saya menuliskan cara bermurah hati adalah mengingat status kita sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara memperhatikan di ayat ke-35a, awal di ayat 35 itu ada kata penghubung namanya tetapi. Kalau tetapi berarti menunjukkan kontras dari yang sebelumnya, itu tetapi. Nah maka kalau kita melihat kata tetapi di sana, berarti menunjukkan di bagian sebelumnya, Yesus sedang mengkritisi orang-orang berdosa. Orang-orang yang mencaci, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang mengutuk kita tadi. Itu disebut, let's say kalau katakanlah itu orang yang hidup di dalam dosa. Lalu dia berpindah dengan kata tetapi, berarti sebaliknya. Tetapi kamu, berarti kamu orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kamu yang hidup di dalam kasihku, kamu yang adalah anak-anak Allah, maka kamu tidak boleh melakukan apa yang orang-orang berdosa itu lakukan. Jadi Tuhan Yesus justru mengingatkan status kita yang berbeda dengan orang-orang yang dikuasai dengan dosa itu. Dan dilanjutkan di bagian berikutnya, bahwa dikatakan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Setiap kita yang berusaha untuk menyatakan atau melakukan kemurahan itu, Kristotes itu, dikatakan maka kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, saudara. Saudara, kata anak-anak Allah maha tinggi di sana itu menunjukkan sebuah pengakuan
dan pemuliaan atas anak-anak Allah. Bahwa hidup ini harus sesuai dengan status kita. Maka di ayat berikutnya 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Maka kita yang sudah diberi status yang baru, saudara, kita harus hidup berpadanan dengan status itu. Bukan untuk mencapai status itu, karena status itu diberikan oleh Allah melalui anugerahnya kepada kita. Tetapi kita yang memperoleh status secara cuma-cuma itu harus terus menghidupi status itu. Maka sebenarnya status sebagai anak Allah itu adalah sebuah hal yang sudah terjadi dan akan terus menerus. Ya seperti yang saya sering katakan ya, Alkitab selalu seringkali memakai pola already but not yet. Kita sudah menjadi anak-anak Allah dan kita terus diproses di dalam status kita sebagai anak-anak Allah. Saudara perlu memperhatikan poin pentingnya. Bermurah hati itu bukan supaya kita dianggap anak-anak Allah. Salah. Bermurah hati karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kata pengakuan dan kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi di sana itu merujuk kepada bagaimana saya dan saudara ketika kita berjuang menghidupi status kita sebagai anak-anak Allah, maka Tuhan itu akan menjanjikan pemuliaan, mengakui kita sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Bukan sembarang anak, tapi anak dari Allah yang maha tinggi. Sekaligus ini memberikan petunjuk bagi kita cara supaya kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, mencaci kita. Cara untuk kita melakukan kebaikan kepada mereka yang tidak baik kepada kita. Yaitu dengan cara melihat kepada Allah. Melihat kepada Allah. Maka kalau saat ini saudara punya orang-orang tertentu yang menurut saudara itu tidak mudah dan seringkali menyakiti saudara. Coba sekarang ingat wajahnya. Bagaimana wajahnya? Menyebalkan? Nah, kalau kita selalu melihat, membayangkan wajahnya, tidak bisa kita ini mengasihi mereka yang membenci kita. Tidak bisa. Tapi firman Tuhan ini justru menolong kita untuk merubah pandangan kita. Bukan kepada sesama kita. Tapi kepada Allah. Kalau kita mandang terus gitu ya, kepada orang yang membenci kita, yang muncul itu gini, emang kurang ajar ini orang. Jadi harus balasan yang setimpal itu harus balas. Kalau dia menyakiti saya, sebisa mungkin dia merasakan sakit itu 2 kali lipat. Itu kalau kita apa? Gini, pandangannya terus kepada orang itu. Tapi Tuhan mengajarkan satu hal yang berbeda. Kamu jangan terus pandang kepada orangnya, tapi kamu pandang kepada siapa? Kepada Allah. Coba saudara, sekarang kalau saudara pandang kepada Allah, siapa orang yang menyakiti itu? Saya ulangi ya, kalau kita merubah pandangan kita dari orang yang, itu kan orang menyakiti kita kan. Lalu kemudian kita mengalihkan pandangan kepada Allah. Siapa orang yang menyakiti itu? Kita. Waktu kita pandang kepada Allah, kita akan menemukan diri kita adalah orang yang sering kali menyakiti hati Tuhan. Dan kita memandang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan itu lebih dari segala dosa-dosa kita. Tadi Bu Tutut menyampaikan itu di dalam kata-kata sebelum kita memuji Tuhan. Jadi waktu kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah, kita akan menemukan kita adalah orang yang diberi kemurahan oleh Tuhan. Kita adalah orang yang melakukan kesalahan demi kesalahan yang di dalam kehidupan kita ini sering kali kita mengecewakan Tuhan, terjatuh tetapi anugerahnya lebih besar daripada segala dosa-dosa kita. Sehingga waktu kita memandang kepada Allah, kita akan dimampukan untuk mengampuni orang lain. Bahkan tidak hanya mengampuni, tapi juga berbuat baik kepada mereka. Saudara, ini menjadi satu prinsip yang sangat penting. Bahkan saya akan menutup khotbah saya dengan, saya sedang membaca sebuah buku, saudara, dari Tim Keller. Ya, saudara sering melihat slide saya ada tokoh itu. Buku itu berjudul Generous Justice atau keadilan yang murah hati. Ini saya baru dibelikan oleh jemaat kemarin waktu ada pameran buku ya. Lalu saya sedang membacanya. Di sana Tim Keller mengutip tulisan dari James Montgomery. James Montgomery ini menulis artikel atau buku dengan judul The Illegalities of Christ's Trial atau ketidakadilan Yesus
di saat kematiannya. Dia menuliskan itu. Dan bagi kita yang saat ini mungkin merasakan ketidakadilan, bagi kita yang mungkin seharusnya saya bisa balas, nggak adil dong kalau saya nggak balas. Harusnya saya bisa emosi sama dia, nggak adil kalau emosi saya tidak terlampiaskan. Bagi saudara yang merasa tidak adil, seharusnya waktu dia pukul saya harus bisa pukul orang lain. Maka perenungan dari James Montgomery ini menolong kita semua. Bahwa Kristus yang saya dan saudara sembah juga mengalami ketidakadilan itu. Kalau kita melihat di atas kayu salib saudara, waktu dia meninggal, mati dibunuh. Dia itu mengalami berbagai macam ketidakadilan. Di antaranya yang pertama, di dalam proses penangkapannya tidak ada pemberitahuan secara umum dan tidak dilakukan di waktu yang biasanya. Waktu itu setiap orang yang bersalah itu harus mengalami semacam informasinya dipublikasikan setelah ditangkap gitu ya, supaya orang itu bisa dengar. Oh bahwa ada si A itu melakukan kesalahan ini dan mereka bisa membela. Tetapi di kasus Tuhan Yesus, semua itu tidak terjadi. Yesus ditangkap secara diam-diam di Taman Getsemani tanpa pernah tahu apa yang menjadi kesalahannya. Bahkan Yesus tidak diizinkan untuk memberikan pembelaan. Dia dipukul di tengah persidangan, dia diputuskan bersalah. Padahal seorang yang sangat berpengaruh yaitu Pontius Pilatus tahu jika kasus ini sangat tidak memadai dengan hukuman salib. Dan dia disiksa, juga dibunuh. Maka bagi saya dan saudara yang saat ini berkata, Pak, melakukan kemurahan ini, itu tidak adil bagi saya. Yang adil itu, kalau saya disakiti, saya harus menyakiti orang lain. Kalau saya dikhianati, saya harus ganti balik dikhianati. Kalau orang lain pukul saya harus pukul orang lain. Saudara perlu mengingat Allah kita di dalam Kristus Yesus, yang tersalib dan mengalami ketidakadilan. Maka saya menuliskan di bagian berikutnya, di kayu salib saudara, Yesus yang layak dibebaskan itu malah dihukum, agar kita yang layak dihukum karena dosa-dosa kita menerima pembebasan. Dan tidak hanya dibebaskan, kita dimampukan untuk tidak membalas orang-orang yang menyakiti kita. Di slide yang terakhir, Yesus juga rela ditolak, supaya kita bisa merasakan kasih. Dan tidak hanya merasakan kasih yang sempurna, kita juga dimampukan untuk mengasihi orang yang menolak kita. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus saja mau untuk ditolak, rela untuk ditolak, demi supaya saya dan saudara diterima dan mengalami kasih-Nya yang sempurna. Maka penghayatan itulah yang akan menolong kita untuk bisa mengasihi orang-orang yang menolak kita. Dan ini sekaligus mengingatkan kita bahwa semua rasa di dalam buah roh, tidak ada yang pernah bisa dan tidak pernah mungkin bisa dipisahkan oleh Allah Tritunggal. Tidak pernah dan tidak pernah mungkin bisa dipisahkan dari karya salib Kristus. Dari teladan yang sempurna yaitu pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Tidak akan pernah mungkin. Bahkan kemarin saya mendapatkan satu kalimat yang indah perenungan dari ayat 35 ini. Ini sesuatu yang sulit. Bahkan mungkin kita seringkali merasa ini gak mungkin untuk dilakukan. Ya memang justru tidak mungkin kalau kita tidak melekat sepenuhnya kepada Tuhan. Maka perintah yang tidak mudah untuk kita lakukan ini hanya bisa dilakukan kalau kita ada dan tinggal di dalam Kristus Yesus, di dalam Allah kita. Kasih semacam ini tidak pernah mungkin dilakukan oleh orang yang tidak pernah dikasihi secara radikal. Penerimaan sedalam ini tidak pernah mungkin dilakukan oleh orang yang tidak pernah mengalami penebusan dan penerimaan yang indah dari Tuhan. Maka setiap kita yang saat ini sudah diterima dengan sempurna, dikasihi dengan sempurna, percayalah bahwa kita akan dimampukan untuk bisa mengasihi orang-orang yang membenci saya dan saudara. Saya mengundang pemain musik dan WL untuk ke depan. Ada satu pujian lama yang hari ini kita akan naikkan. Pujiannya sangat pendek sekali. Tetapi dari kalimat per kalimat yang akan kita naikkan, kita akan terus diingatkan bahwa waktu kita mau berkemurahan kepada orang lain, mengasihi, berbuat baik, bahkan memberi tanpa mengharapkan balasan, itu semua karena Allah terlebih dahulu berkemurahan kepada kita. Pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup, mari kita naikkan dengan segenap hati kita untuk merenungi kemurahan Tuhan dalam hidup saya dan saudara.